Hujan membasahi kawasan utara Taiwan di pagi hari, tetapi siang hari menghangat menjadi sekitar 20 derajat. Tetapi hasil analisis Direktur CWB Chen Mingtian menunjukkan gelombang dingin berikutnya akan lebih tebal karena udara super dingin di daerah kutub terus berlanjut. Suhu Taiwan pada Kamis mendatang akan menjadi dingin dan basah. 这一波寒流最冷的时间点，预计会落在礼拜五一整天到礼拜六的清晨，在北部、东北部的低温呢，只有8到9度左右。那中南部呢，大概是9到10度，花东地区呢，大概是11、12度左右。 Suhu sedikit menghangat pada hari Senin. Suhu di kawasan Timur Laut kembali sejuk pada Selasa hingga Rabu. Udara dingin akan tiba pada hari Kamis. Suhu dingin dan basah muncul pada Jumat dan Sabtu dengan suhu 8 derajat di kawasan utara, 10 derajat di kawasan sentral dan selatan, 4 derajat di Machu, dan 7 derajat di Kinmen. Suhu sedikit menghangat di hari Minggu, tetapi suhu akan kembali turun sesudahnya. 这一波是比较偏湿冷的，那湿冷的感受呢，会比这个干冷还要来的冷很多。 Pakar mengingatkan, meskipun suhu gelombang dingin kali ini sedikit lebih tinggi dibandingkan malam tahun baru, namun cuaca yang basah akan membuat suhu yang terasa di tubuh bakal mendekati nol. Bahkan di dalam ruangan akan tetap terasa basah dan dingin. Masyarakat dihimbau untuk menjaga kehangatan tubuh. Masker menjadi kebutuhan pokok pada masa pandemi, tetapi harus berhati-hati agar tidak terbeli masker yang mengandung karsinogen senyawa ajo. Mulai tanggal 4, Biro Standar dan Inspeksi Kementerian Perekonomian akan mengadakan pemeriksaan acak terhadap masker warna. Pemeriksaan acak terhadap 70 merek masker diperkirakan akan selesai pada 14 Januari. 我们在使用当中，我手会碰触到一些口罩有颜色的地方，万一没有洗手，拿东西吃就把它吃下肚了。我们在戴口罩的时候，有时候我们会有一些脱衣啊、流汗啊，也可能那个偶氮色素会不会渗透，让我们吃到。 Senyawa ajo merupakan pewarna umum yang sering digunakan dalam tekstil, plastik, dan kulit. Sebagian dari senyawa ini akan melepaskan karsinogen amina aromatik. Pada eksperimen hewan sebelumnya, telah dibuktikan zat ini meningkatkan risiko kanker kandung kemih. Saat ini, 22 jenis senyawa ajo telah dilarang pada berbagai tekstil di Taiwan. Pelanggaran penggunaan senyawa ajo pada masker akan dikenakan denda hingga 2 juta dolar Taiwan sesuai Undang-Undang Farmasi. Pada tanggal 2 malam terdapat kasus keracunan karbon monoksida di pemukiman Wuqi, Taichung. 3 dari 4 anggota keluarga termasuk ibu dan kedua anaknya selamat setelah dilarikan ke rumah sakit. Pihak damkar menjelaskan insiden terjadi karena pemanas air yang dipasang di balkon tidak mempunyai sistem pengaman, ditambah pembukaan jendela kedap udara yang tidak mencukupi dan banyaknya gantungan cucian membuat sirkulasi udara menjadi buruk dan konsentrasi monoksida mencapai 443 ppm. Statistik kasus keracunan karbon monoksida Dinas Damkar Taichung menunjukkan terdapat 14 kasus keracunan pada tahun 2018 yang menyebabkan 2 tewas dan 45 terluka. Pada tahun 2019 terdapat 8 kasus dengan 2 tewas dan 18 terluka. Pada tahun lalu terdapat 4 kasus dengan 14 orang terluka. Selain sebagian besar terjadi pada musim gugur dan dingin, kasus serupa juga sering terjadi pada daerah pesisir yang berangin. Pihak damkar Taichung mengingatkan balkon dengan jendela kedap udara termasuk dalam ruangan. Selain menghindari pemasangan cucian yang berlebihan yang akan menghalangi sirkulasi udara, cara yang paling aman adalah mengubah pemanas air dengan model yang dilengkapi sistem pengaman. Tertutupnya peluang ke luar negeri membuat omset kuartal ketiga mal di Taiwan meroket. Antrian panjang kembali muncul di pintu gerbang mal yang berlanjut hingga ke pintu masuk MRT, mendobrak omset obral tahunan dalam beberapa tahun terakhir. Kantor Akuntan Publik KAP memperkirakan pembelian domestik akan melebihi 10 triliun dolar Taiwan pada tahun 2021 dan merevisi naik produk domestik bruto PDB tahun 2020 menjadi 2,54% dan PDB tahun 2021 diperkirakan sebesar 3,83%. Pemimpin KAP Eksekutif Yuan Chu Cherming juga optimis dengan skala investasi domestik yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi Taiwan yang lebih tinggi dari rata-rata global akan menjadi norma baru. Statistik KAP menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan tahun 2019 mencapai 2,96%, lebih tinggi dari 2,6% angka global dan tertinggi pada 4 negara Asia. Bahkan setelah wabah merebak, PDB Taiwan pada 3 kuartal pertama meraih 2,3%, jauh lebih tinggi dari global yang hanya minus 4%, juga lebih tinggi dari Korea yang minus 0,8%, Singapura minus 6,5%, dan Hong Kong minus 7,2%.